Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eksalita Lenggana Putri. Saya dari kelas 02 PS2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema himpunan. Himpunan dijelaskan ada 5 materi. Di sini pengertian himpunan, teknik penyajian himpunan, kardinalitas, jenis-jenis himpunan, dan teorema pada himpunan. Selanjutnya, pengertian himpunan menurut Gerard Cantor atau Bapak Teori Himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Selanjutnya, penyajian himpunan. A. Himpunan enumerasi. Mengenumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Selanjutnya, himpunan keanggotaan. X merupakan anggota himpunan A. X bukan merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya, simbol-simbol baku pada himpunan. P. Himpunan bilangan bulat positif. N. Himpunan bilangan alami atau natural. Z. Himpunan bilangan bulat. Q. Himpunan bilangan rasional. R. Himpunan bilangan real. Himpunan bilangan kompleks. C. Himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal yaitu semesta disimbolkan dengan U. Selanjutnya, notasi pembentuk himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf besar A, B, C, H, K, dan sebagainya. Untuk menyatakan suatu himpunan digunakan simbol buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Untuk melambangkan anggota himpunan biasanya menggunakan huruf kecil A, B, C, X, Y, dan sebagainya. Untuk menyatakan anggota suatu himpunan digunakan lambang elemen. Untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang bukan elemen. Bagian di kiri tanda ini melambangkan elemen himpunan. Tanda ini dibaca di mana atau sedemikian sehingga bagian di kanan tanda ini menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda petik di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Selanjutnya, diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Dalam diagram Venn, himpunan semesta digambarkan sebagai suatu segi empat, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi empat tersebut. Selanjutnya, kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam sebuah himpunan. Notasi Na atau A untuk menyatakan kardinalitas sebuah himpunan. Himpunan yang tidak berhingga banyak anggotanya mempunyai kardinalitas tidak berhingga pula. Sebagai contoh, himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tidak berhingga. Selanjutnya, jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong. Notasi himpunan kosong atau tanda kurung kurawal. Contoh, A sama dengan buka kurung kurawal X. Teori himpunan X lebih besar X tutup kurung kurawal. Maka Na sama dengan 0. Perhatikan bahwa himpunan tanda kurung kurawal dapat juga ditulis sebagai
0. Selanjutnya, himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki elemen yang sama. Misalkan himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Notasi A sub B atau A subset B. Teorema pada himpunan. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subset A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A, buka kurung, kosong subset A tutup kurung. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jika A subset B dan B subset C, maka A subset C kosong subset A dan A subset A, maka kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya, improper subset dari himpunan A. Selanjutnya, operasi himpunan. Di sini ada 6 materi yang akan dijelaskan. Di sini ada irisan, gabungan, komplement, selisih, beda tangkup, perkalian kartesian. Selanjutnya, irisan. Irisan disebut juga intersection. Irisan adalah dua atau lebih himpunan yang saling berpotongan. Irisan antara himpunan dinotasikan oleh tanda irisan. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas, maka A irisan B sama dengan buka kurung kurawal X, teori himpunan X, elemen A dan X elemen B, tutup kurung kurawal. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah seperti ini. Selanjutnya gabungan atau union. Gabungan adalah dua atau lebih himpunan yang saling menyatu. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda gabungan. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka A gabungan B sama dengan buka tanda kurung kurawal X, teori himpunan X, elemen A atau X elemen B, tutup kurung kurawal. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah seperti ini. Selanjutnya, komplement. Komplement dari suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Selanjutnya, selisih. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti ini. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka selisih A dan B dinotasikan oleh A kurang B sama dengan buka tanda kurung kurawal X, teori himpunan X, elemen A dan X bukan elemen B, tutup kurung kurawal sama dengan A irisan B. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah seperti ini. Selanjutnya, beda tangkup. Beda tangkup antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka beda tangkup adalah A dan B dinotasikan oleh A beda tangkup B sama dengan A gabungan B kurang A irisan B sama dengan A
A kurang B. Gabungan B kurang A. Jika dinyatakan dalam diagram Venn, beda sangkup dapat dilihat seperti gambar berikut. Selanjutnya, perkalian kartesian. Perkalian kartesian antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda X. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka perkalian kartesian antara A dan B dinotasikan oleh A kali B sama dengan buka kurung kurawal, buka kurung A, B, tutup kurung, dari himpunan A elemen A dan B elemen B. Selanjutnya, hukum-hukum yang berlaku untuk operasi himpunan. 1. Hukum identitas. 2. Hukum nol atau dominasi. 3. Hukum komplement. 4. Hukum idempotent. 5. Hukum involusi. 6. Hukum penyerapan. 7. Hukum komutatif. 8. Hukum asosiatif. 9. Hukum distributif. 10. Hukum De Morgan. Dan ke-11 hukum komplement. Selanjutnya, prinsip dualitas. Prinsip dualitas mengemukakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contohnya, di Amerika Serikat, kemudi mobil di kiri depan, dan kalau di Indonesia, kemudi mobil di kanan depan. Peraturannya, di Amerika Serikat, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Pada jalan yang berlajur banyak lajur kiri untuk mendahului, bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Kalau di Indonesia, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Pada jalur yang berlajur banyak, lajur kanan untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Selanjutnya, prinsip dualitas pada kasus di atas adalah konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Inggris. Selanjutnya, prinsip dualitas pada himpunan. Misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S bintang merupakan kesamaan yang berupa dual dari S, maka dengan mengganti gabungan menjadi irisan. Irisan menjadi gabungan, kosong menjadi gabungan, gabungan menjadi kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka operasi-operasi tersebut pada kesamaan S bintang juga benar. Selanjutnya, dualitas dari hukum aljabar himpunan. Di sini hukumnya hukum identitas, hukum nol atau dominasi, hukum komplement, dan hukum idempotent, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, hukum 0/1. Selanjutnya, pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Contohnya seperti ini. Dan inilah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.